Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Raffi Faitur Rahman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motorik dan juga teori belajar gerak. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu motorik? Motorik berasal dari bahasa Inggris yaitu motor ability. Gerak merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Karena dengan gerak, manusia dapat meraih sesuatu atau cita-cita atau apapun itu yang menjadikannya harapan. Menurut Rusli Lutan mengatakan bahwa kemampuan motorik adalah kapasitas seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak. Nah, menurut Sukadianto mengatakan bahwa kemampuan motorik adalah suatu kemampuan seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak yang lebih luas, serta diperjelas bahwa kemampuan motorik suatu kemampuan umum yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Ya, dapat dikatakan seseorang yang memiliki motorik yang tinggi diduga akan lebih baik dan berhasil dalam melakukan berbagai tugas keterampilan dibandingkan seseorang yang kemampuan motoriknya rendah. Kemampuan motorik yang dimiliki seseorang memang berbeda-beda dan tergantung pada banyaknya pengalaman gerak yang dilakukannya. Prinsip kemampuan motorik adalah suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jenis-jenis motorik, perkembangan motorik itu ada dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar secara alamiah seiring dengan peningkatan atau pertambahannya umur anak hingga dewasa akan diikuti dengan peningkatan kemampuan motoriknya. Istilah motorik kasar dan motorik halus secara umum digunakan untuk mengkategorikan tipe-tipe gerak. Menurut Krati yang dikutip oleh Rusli Lutan menyatakan bahwa motorik kasar memiliki ukuran besar otot yang terlibat, jumlah tenaga yang dikerahkan atau lebarnya ruang yang dipakai untuk melaksanakan geraknya. Otot tersebut ukurannya relatif besar. Contohnya pada otot paha, pada otot betis. Otot-otot tersebut berintegrasi untuk menghasilkan gerak seperti berjalan, berlari, meloncat. Motorik kasar memacu kemampuan anak saat beraktivitas dan menggunakan otot-otot besarnya seperti lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, yang kedua ada jenis-jenis perkembangan motorik, ada motorik halus. Motorik halus atau gerak halus secara khusus dikontrol oleh otot-otot kecil. Tadi kan motorik kasar oleh otot-otot besar, nah sedangkan motorik halus oleh otot-otot kecil. Gerakan yang lebih banyak, gerakan motorik ini lebih banyak menggunakan tangan, dipertimbangkan sebagai gerak halus. Sebab otot-otot yang ukurannya lebih kecil ada pada seperti jari-jari tangan, lengan, sehingga akan menghasilkan gerakan pada jari-jari. Untuk itu gerak halus bisa berupa aktivitas seperti menggambar, menulis, menggenggam, maupun yang lainnya. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik yang pertama ada perkembangan motorik tergantung pada maturasi saraf dan otot. Perkembangan aktivitas motorik yang berbeda sejalan dengan perkembangan area sistem saraf yang berbeda, karena pusat saraf yang terletak di medula lebih dulu berkembang pada saat lahir daripada saraf pusat yang terletak di otot. Yang kedua,
belajar keterampilan motorik tidak terjadi sampai anak siap secara matang. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diprediksi. Yang keempat, pola perkembangan motorik dapat ditentukan. Yang kelima, kecepatan perkembangan motorik berbeda untuk setiap individu. Nah, jadi untuk setiap individu itu dilahirkan dengan motorik berbeda-beda. Tetapi untuk mencapai tahapan-tahapan perkembangan motorik yang berbeda untuk setiap individu ini bisa juga dengan pengalaman dan banyaknya kita bergerak. Oke, yang selanjutnya yaitu teori belajar gerak. Proses belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan belajar pada umumnya. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, ini tidak jauh beda dengan belajar pada umumnya. Kata gerak tidak hanya digunakan di satu disiplin ilmu saja, tetapi di berbagai disiplin ilmu seperti di pelajaran fisika, yaitu bahwa gerak adalah diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lainnya yang diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruang dan waktu. Nah, tidak hanya di satu disiplin ilmu saja, tetapi di banyak disiplin ilmu tentang gerak ini. Nah, gerak adalah perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu serta diamati secara objektif, atau ini bisa disebut belajar motorik. Nah, menurut ahli yaitu Smith, belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dan dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, menurut Smith ini ada 3 hal penting, yaitu belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman. Yang kedua, belajar tidak langsung teramati. Yang ketiga, perubahan yang terjadi bersifat permanen. Nah, sedangkan menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan gerak sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif juga fase menengah ini fase ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Nah, yang terakhir fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan keterampilan secara otomatis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tahapan belajar gerak. Sama seperti tadi fasenya, tahapan belajar gerak yang pertama tahapan verba kognitif. Pada tahap ini tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Instruksi demonstrasi bisa oleh film klip, informasi verbal, secara khusus memberikan manfaat dan tahapan ini. Tujuan pembelajaran agar peserta
didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelum kepada bentuk keterampilan yang dihadapinya atau praktek geraknya. Yang kedua, tahapan motorik. Dalam tahapan ini fokusnya adalah membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Jadi tidak terbata-bata. Yang ketiga, ada tahapan otomatisasi. Tahapan ini setiap gerakan yang dilakukan lebih efisien dan efektif. Bahkan untuk suatu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks tapi mantap atau sudah lihai dalam olahraganya. Ya, mungkin sekian mengenai motorik dan teori pembelajaran gerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.